Hari ini Bu Fitri yang harus pimpin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komisi 2 DPR Kota Kendari bersama teman-teman anggota DPR Komisi 2. Kantor kami tidak berinvestasi Pak, karena di sini memang jangka pendek. Namun kami sudah ada perencanaan, sudah lengkap semuanya, DD-nya semuanya. Tentunya ini sisa di follow up. Bahkan menganggap bahwa kita masih dilihat sebelah mata, padahal untuk daerah pengembangan daerah itu dilihat dari kepariwisataan itu sendiri. Karena hal inilah tentunya yang perlu kita bicarakan dengan Pak Ketua dengan teman-teman anggota DPR Komisi 2 sehingga tentang paradigma ke depan tentang Dinas Pariwisata Kota Kendari. Hal-hal yang berkaitan dengan PAD kita sampai akhir laporan terakhir itu dari bidang destinasi kurang lebih sudah 200 juta pemasukannya, karena keinginan waktu itu hanya memang kita buka seminggu 2 kali. Kami berpegang prinsip bahwa kegiatan kami yang sudah dilaksanakan maupun sementara dan sesudah kita evaluasi. Terkendala kita itu memang kita butuh dukungan yang kuat. Dari terkhusus Pak Adis yang sudah menyempatkan waktunya, juga mau repot dengan kedatangan kita ke sini dalam agenda dadakan kita. Baru kemarin kita coba diskusi dengan teman-teman sekretariat. Yang sama kita hormati, banggakan rekan-rekan Kabit yang hari ini sempat membersamai kita, yang kemudian saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi kita kepada seluruh kinerja yang sampai hari ini telah berbicara bulan pun pasti mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kotanya. Yang kemudian ini memang saya pikir harus didiskusikan secara bersama, sehingga dari kita di beberapa daerah tetangga Jawa dan lain sebagainya yang kemudian memang kadang-kadang kita juga ikut iri di luar sana, apalagi ekspos kebudayaan sangat luar biasa. Dan saya pikir Kota Kendari, apalagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak kalah dengan itu, tapi kemudian ekspos budaya kita di seluruh potensi wilayah Kota Kendari. Contoh nanti mungkin akan ditambahkan teman-teman. Kita punya perhotelan yang luar biasa banyak, kita punya restoran yang luar biasa megah-megah hari ini, tapi kemudian saya belum lihat adanya koordinasi terkait dengan ekspos kebudayaan kita di lobinya kan, di mana kan, untuk bagaimana mengekspos budaya kita seperti baju kita, kemudian dan lain sebagainya. Saya pikir ini bisa didiskusikan secara bersama. Ini mereka banyak konsep, banyak program, hanya kendala. Tadinya memang kami kepingin sekarang berkomunikasi lebih banyak dengan Komisi 2. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk adakan kegiatan-kegiatan, karena keterbatasan anggaran. Banyak sumber yang bisa kita libatkan. Pertama, kita juga bisa kerjasama dari pihak ketiga, mungkin dana seharapnya bisa, hanya memang belum kita paham. Itu kekurangan antara kita semuanya. Jadi mulai kesempatan yang baik ini Pak, saya langsung saja masing-masing kepala bidang untuk lebih memaparkan apa sih ke depan, kita pikir ke depan, apa sih hambatannya, sehingga hal ini diingatkan langsung oleh Pak Ketua maupun Wakil Ketua dengan Komisi 2 untuk lebih jelas terang benderang. Saya pikir tadi Pak, saya minta lebih tajam lagi
kena pada substansinya yang ada di situ. Karena kita mau mengelola potensi yang ada wisata yang ada di Kota Kendari, sehingga hal ini bisa mencuat, bisa berkembang, sehingga hal itu mungkin ada pengalaman dari Pak Ketua maupun Wakil Ketua dan kita yang melihat daerah-daerah yang sudah maju tentang pariwisatanya. Mungkin juga kami butuh hal itu untuk berikan gambaran Pak, sehingga kami juga terdorong atau termotivasi untuk lebih giat lagi untuk menambah kegiatan apa yang ada di kebudayaan pariwisata. Sedikit Pak, bahwa kami ada pembinaan sih mengenai etnis Pak, atau budaya atau semacam kelompok masyarakat. Sudah kami ada pembinaan yang lalu itu ada pembinaannya Pak, kami memberikan pembinaan 10 juta per paguyuban. Hanya memang tahun-tahun ini sudah tidak ada lagi. Saya di sini membidangi secara keseluruhan bidang kebudayaan, lebih spesifik bidang sejarah, kesenian, dan nilai tradisi. Jadi salah satu yang saya salut dari anggota Komisi 2 DPR karena menjemput bola. Harusnya kami menjemput bola ini pada DPR. Ini pokok pikiran kebudayaan. Inilah yang menjadi rujukan itu, karena itulah yang akan kemudian menjadi yang bisa dibuatkan rencana induk kemajuan kebudayaan. Tetapi mohon maaf, kenapa saya juga tidak bisa pungkiri di Kota Kendari ini, kenapa kita tidak terlalu banyak bergerak berbuat untuk membangun kebudayaan? Karena regulasinya kita sendiri tidak ada, jujur saja. Nah, makanya itu melalui kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa disambut oleh teman-teman, karena saya tahu ada dua potensi yang bisa kita gunakan untuk melahirkan regulasi tentang kebudayaan ini. Apakah kita menggunakan hak eksekutif, ya, main asing seperti itu, membanguli, MBT dan sebagainya. Kenapa itu kita tidak? Contoh misalnya kemarin HUT Kota Kendari, sebetulnya saya ingin berbicara dengan Pak Wali. Pak, coba kita bayangkan Pak, kalau misalnya masing-masing komisi di DPR itu punya perwakilan metinggo, itu bagaimana meriahnya itu? Bagaimana meriahnya? Itulah yang akan menjadi, kemudian kita ekspos ternyata HUT Kota Kendari itu anggota DPR-nya metinggo. Dan ini bukan hal yang langka, tetapi anggota DPR di tempat lainnya seperti itu. Bagaimana mereka ini? Iya, uniknya itu barang kita. Jadi kita menjual sesuatu yang unik supaya mereka bisa terpancing ke sini. Kalau tidak ada magnet yang kita jual, yang kita lempar keluar, kita publish, ya otomatis saya ngapain kita nyari kan gitu. Nah, olahraga tradisional itu. Yang berikut, yang ke-8 itu seni. Nah, seni. Kita punya sanggar seni itu sampai sekarang yang aktif itu ada 16 sanggar seni yang terbagi dalam beberapa daerah. Nah, ini mohon maaf, kadang-kadang saya main sama mereka. Kamu tinggal daerah mana? Sanggar seni. Oh, sanggar seni. Kelompokmu berapa? Wah, berarti kamu dapat sekian ya. Ini jujur saja, saya seperti ngomong seperti itu. Coba kita bergaul, ada komunikasi di teman-teman di DPR Komisi 2. Saya langsung arahkan mereka ke sana. Siapa tahu mereka punya ini apa semacam seni. Yang ke-9 itu teknologi tradisional. Nah, teknologi tradisional ini kalau bikin sagu sekarang ini jangan heran. Teknologi tradisional sudah tidak mau sagu lagi, tetapi sudah ada mesin itu. Mengenai maintenance Pantai Nampo, kalau bisa itu dikawal Pak Ketua, karena mengingat juga ini Pantai Nampo destinasi wisata Kota Kendari. Ya, kenapa bisa saya bilang begitu? Kita bilang tadi ini saja belum ada maintenance-nya, bisa menyumbang PAD selama berapa bulan itu 200 juta. Apalagi kalau diperbarui maintenance-nya, bisa minta tolong nanti dikawal. Karena bukan juga mengingat apanya itu tadi, mana juga itu. Dorong IPA yang jalannya sudah rusak jauh, baru ada di juga Banana Boat di Pantai Nampo. Nah, apalagi kalau seumpamanya maintenance-nya sudah bagus nih, jadi orang lagi kita ke Nampo saja, bagus Mitawa sudah dekat, bagus jalannya, ada lagi Banana Boat-nya. Pariwisata di Kota Kendari. Baik, mungkin izin saya ada presentasi terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kendari. Nah, yang pertama itu terkait dasar hukum. Nah, kita di sini ada dua. Ketika berbicara destinasi pariwisata, yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kemudian Perda Nomor 2. Tapi ini masih perlu kita revisi karena pada saat penyusunan Perda di tahun 2019 kemarin itu masih belum banyak mengakomodir
terkait dengan potensi wisata yang ada di Kota Kendari. Nah, itu mungkin di skill lebih khusus lagi. Untuk itu pembangunan pariwisata yang berhasil. Nah, ini pembangunan pariwisata yang dilakukan bersama masyarakat. Nah, jadi harus komprehensif. Bukan cuma misalnya kami selaku OPD yang menangani pariwisata, tetapi secara umum, betul hubungan. Sesungguhnya yang sangat menarik. Karena apa? Kalau saya, walaupun saya orang baru dinas pariwisata, tetapi potensi yang mendatangkan PAD itu adalah dari sektor pariwisata. Dan kita mengembangkan atraksinya, sehingga nanti ke depan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Nah, di sana di master plan yang sudah ada itu ada rencana pembangunan waterpark. Nah, kalau di sana ada waterpark dengan asumsi pendapatan PAD sekarang yang kurang lebih 3 jutaan, nah dengan adanya itu insya Allah pasti kalau bicara miliar saya bisa berani. Berani 2 miliar. Nah, berani 2 miliar. Nah, untuk waterparknya, revitalisasi kolam kurang lebih 3 miliar. Nah, artinya begini, ketika misalnya kita mau investasi nih, investasi jalan itu 10 tahun Aman nih, Pak. investasi jalan, tapi investasi ini Pak dengan modal 8 miliar itu 6 tahunan bisa kembali itu. Di Kota Kendari itu semakin berkembang dan pesat. Nah, kemudian yang kedua ini saya akan permasalahan status kawasan daya tarik wisata. Nah, ini terkait dengan lingkungan usulan anggaran pusat. Kebetulan untuk usulan-usulan yang disampaikan ke pusat itu status lahannya harus clear and clean. Artinya harus murni milik pemerintah Kota Kendari. Nah, sehingga untuk pengusulan kita di pusat itu tidak ada kendala. Nah, ada SK-nya, ada sertifikatnya, ada apa semua. Nah, sehingga untuk beberapa tahun, kenapa selalu disebut nambur? Nah, karena itu yang status lahannya clear, yang siap. Nah, harapan dari mana mendengarkan tadi Pak Rasimin tadi berbuat, tetapi mungkin anggaran yang terus terang saja. Tentunya tadi ada 10 ya program saya. Bagaimana untuk meningkatkan kita ini program-program seperti pariwisata kita. Tentunya di sini kami tetapi kita melihat yang skala prioritas. Tapi tentunya Bapak dan Ibu bisa nanti ada program nanti kita dalam bentuk kecil seperti itu. Kemudian terkait persoalan misalnya bagaimana sih ekspos ke pariwisata kita seperti apa. Ada beberapa hal misalnya terkait juga misalnya yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi masalah kunjungan-kunjungan kita. Kalau saya lihat di Pak Kadis di DPR ini masih banyak space kosong. Bisa dimanfaatkan teman-teman. Baik kita buat semacam etalase atau apa pemajangan di situ, ada nih pemasarannya itu, jadi ada semacam kunjungan-kunjungan dari daerah-daerah lain. Karena ini bayangkan di 2 minggu kemarin Bekasi itu berkunjung terus di DPR. Dia punya mitra dengan UMKM. Iya. Nanti tapi istilahnya lagi-lagi saya berpikir bahwa itu memang butuh anggaran yang memadai lah terkait untuk bagaimana menyiapkan itu, tapi bukan berarti itu menjadi kendala kita untuk bisa berkreasi. Saya berpikir kemarin kita diskusi dengan teman-teman OPD lain terkait bagaimana teman-teman OPD ini dia jemput bola istilahnya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Rasidin sangat benar juga. Mungkin ini tidak memakai banyak biaya untuk saat ini, karena saya melihat di masyarakat juga kita sangat kekurangan pengetahuan anak-anak sekarang tentang bahasa Tolaki, terutama Tolea, tokoh-tokoh adat kita susah nyari. Kalau ada yang kegiatan adat atau apa, ini kita sangat kurang di Kendari. Di sana anggarannya juga kita bagikan di sini. Mungkin sana DPR-nya siapa, mungkin Pak itu ya, siapa Bubual atau siapa bidangnya ini. Iya, mungkin kita bisa ke sana juga nanti Pak Ketua. Itu saran dari saya. Kenapa? Karena saya lihat memang di Kota Kendari ini sangat kurang di pariwisatanya kita dibanding daerah-daerah lain. Dan masih banyak sebenarnya Pak Kadis dan Pak
Kabit. Sebenarnya masih banyak destinasi kita yang ada di Kota Kendari ini yang belum terjamah sebenarnya, termasuk air Jatuh yang ada di Kendari Barat, Mandonga juga mungkin ada. Khususnya tadi berkaitan dengan anggaran, saya pikir memang tidak ada masalah. Saya pikir semua teman-teman bahkan dari 2 tahun lalu sangat-sangat membuka diri, tinggal bagaimana kita berkomunikasi secara intens. Yang saya pikir memang apa artian dari kata intens ini, sebelum proses penganggaran ada, sebelum pengajuan DPA ke teman-teman TAPD, mungkin bisa didiskusikan kepada kami sehingga benar-benar kami pun juga paham betul apa kekurangan dan kelebihan dari posisi penganggaran yang ada nanti, yang berkasnya nanti akan disampaikan kepada kami, kemudian kita kombinkan dengan pengusulan teman-teman dinas. Harapannya besar sekali ke depannya pariwisata kita, kebudayaan kita ini bisa diekspos secara terang benderang. Saya juga sudah bisik Pak Kadis, kira-kira bisa tidak kita melakukan proses MOU dengan perhotelan dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita dukung dengan regulasi yang tepat. Proses mungkin untuk lebih cepatnya Perwali kita akan coba diskusikan segera, Perwali sementara, kemudian nanti kita akan tingkatkan menjadi Perda. Ya, karena kan kalau kita menunggu Perda jangan sampai ini akhir tahun lagi, rugi kita. Kalau kita tidak ekspos semua kebudayaan kita, kemudian pariwisata kita tidak akan ditahu yang namanya tadi Nipa-Nipa. Saya saja tidak tahu itu yang Nipa-Nipa itu di mana. Tidak akan ditahu apa posisi Nambo hari ini dengan segala potensinya itu seperti apa. Saya tadi kaget, saya bilang apakah di situ baru diperbaiki ya ininya, rumahnya tidak akan bisa detail. Kami juga nanti ingin mengundang, mudah-mudahan nanti bisa kami mengundang lagi di satu tempat outdoor, nanti kita diskusi ringan, disiapkan semuanya materinya Pak Kadis, Tabe, kalaupun ada yang mau didiskusikan secara lebih detail untuk menunjang kinerja kita, tidak apa-apa didiskusikan jauh-jauh hari, karena saya pikir ini sudah mendekat penganggaran perubahan. Apapun itu, asalkan memang kami tidak dikomunikasikan pada saat pembahasan, baru dikomunikasi, itu akan sangat susah, saya pikir. Apalagi dengan kondisi SIPD hari ini. Kita sudah nyambung rasa pada Komisi 2, sudah terbuka, mudah-mudahan di lain kesempatan masih banyak waktu yang kita bisa bicarakan secara detail dalam pengembangan dunia industri pariwisata yang ada di Kota Kendari. Pertama, di negara kita maupun di negara luar. Mungkin itu saja Pak, saya ucapkan Pak Ketua terima kasih dengan waktu. Banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan. Cukup teman-teman bersabar, siapkan saja konsep untuk program ke depan supaya nanti kita bisa sampaikan di lain waktu yang disampaikan oleh Pak Ketua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.